Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan mendiskusikan alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam video saya sebelumnya, kita sudah membicarakan mengenai isu dosa. Bahwa manusia di dalam keberdosaannya tidak bisa menyelesaikan dosa dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik dan perbuatan jahat manusia tidaklah seimbang. Terus yang kedua, tidak ada perbuatan yang benar-benar baik berkenan di hadapan Tuhan, karena semua perbuatan baik kita ternyata adalah perbuatan yang tidak tulus dan tidak murni, selalu bersifat egosentris. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai beberapa alasan lainnya mengapa manusia perlu percaya Tuhan Yesus, yaitu mengenai akibat daripada dosa atau keberdosaan manusia. Tahukah Anda bahwa dosa itu membuat manusia terbelenggu? Nah, dalam Alkitab kita membaca bahwa dosa manusia membuat manusia diperhamba oleh dosa. Nah, di dalam Alkitab kita melihat bahwa dosa itu membuat manusia diperbudak olehnya. Nah, ini adalah gambaran yang Alkitab gunakan di dalam memperlihatkan kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa. Maka Rasul Paulus di dalam surat Roma, dia menggambarkan bahwa perbudakan manusia di dalam dosa membuat manusia itu tahu hal yang baik, manusia mencoba melakukan hal yang baik, tetapi manusia selalu gagal di dalam melakukan apa yang dia tahu sebagai hal yang baik. Artinya apa? Artinya manusia kemudian menjadi sosok yang tidak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia mungkin tahu apa yang Tuhan inginkan, tapi tidak mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu adalah akibat daripada perbudakan dosa. Nah, misalnya saja di dalam Alkitab kita belajar sesuatu yang penting, apakah itu bahwa dosa itu menunjuk bukan hanya kepada setiap perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan, tapi setiap kelalaian yang kita lakukan terhadap perintah Tuhan. Nah, misalnya Tuhan mengkehendaki di dalam kehidupan orang percaya, manusia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap raga. Artinya manusia mengasihi Tuhan harus 100%. Nah, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan ini tidak bisa kita mengasihi Tuhan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan melampaui apapun juga, tapi kita tidak mampu melakukannya. Nah, ketidakmampuan kita di dalam melakukan apa yang Tuhan tuntut itu adalah karena dosa. Dosa memperbudak kita, membuat kita walaupun tahu apa yang Tuhan inginkan, tapi kita tidak mampu melakukannya. Dan perbudakan dosa ataupun kuasa dosa yang membelenggu hidup manusia itu bukan hanya terkait dengan ketaatan kita terhadap kehendak Tuhan, tapi juga terkait dengan kemampuan kita di dalam merespon panggilan Tuhan melalui berita Injil. Nah, jadi kita melihat dan kita barangkali pernah bertanya, kenapa ketika berita Injil disampaikan, tidak semua orang merespon dengan positif? Kenapa semua orang tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa? Semua orang tahu bahwa dirinya membutuhkan keselamatan, tapi ketika berita keselamatan disampaikan, ketika Tuhan Yesus dijelaskan bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan supaya manusia bisa kembali bersekutu dengan Tuhan, tapi kenapa kemudian manusia berkata tidak kepada tawaran Injil yang disampaikan kepada dia? Maka jawabannya adalah bukan karena pemberitaan Injil kurang jelas dalam diri orang tersebut, tetapi karena kemampuan dia untuk percaya kepada Tuhan itu diperbudak, dibelenggu oleh dosa. Itulah yang membuat kenapa kemudian seseorang berkata tidak ketika berita Injil disampaikan. Nah, jadi kita melihat karena dosa itu memperbudak baik keinginan manusia maupun kehendak manusia, kemampuan manusia dalam merespon Injil, maka manusia walaupun dia diberikan kesempatan untuk mendengar berita Injil, manusia tidak bisa percaya, tidak bisa menerima
menerima apa yang yang diberitakan kepada dia. Dan itulah sebabnya mengapa kita melihat bahwa untuk seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, orang membutuhkan karya Tuhan dalam membukakan belenggu dosanya, membukakan kekuatan belenggu dosa yang memperbudak kemampuan dia untuk merespons Injil. Nah, jadi kita bisa melihat kalau kemampuan manusia di dalam merespons berita Injil tidak ada, maka tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa. Nah, itulah salah satu alasan kenapa manusia perlu percaya kepada Tuhan Yesus, membutuhkan anugerah Allah untuk bahkan dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Karena manusia tidak mampu dari dalam dirinya sendiri, bukan saja menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan tidak mampu merespons jalan keselamatan dari Tuhan. Dan mungkin jikalau kita hari ini mendengar pembelajaran kita mengenai belenggu dosa ini, kita barangkali sekarang bertanya, lantas apa yang manusia bisa lakukan supaya dia bisa menerima keselamatan? Waktu berita Injil disampaikan, maka orang tersebut dapat merespon, mampu merespons. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah orang tersebut perlu mengalami kelahiran baru. Nah, mungkin kita ingat dengan seorang tokoh di dalam Perjanjian Baru, ketika waktu malam hari dia mencoba datang kepada Yesus. Dia adalah seorang guru bernama Nikodemus. Dia adalah seorang ahli Taurat, tahu banyak hal tentang Tuhan, tetapi Alkitab berkata ketika Yesus berbicara kepada dia tentang hal-hal rohani, dia tidak bisa memahaminya. Nah, kenapa demikian? Oleh karena semua orang berdosa, dibelenggu oleh dosa, dan dosa membuat orang tidak mampu untuk mengerti apa yang Tuhan katakan. Itulah sebabnya, maka kalau seseorang bisa diselamatkan, seorang dapat merespon berita Injil dengan positif, itu sesungguhnya bukan sekedar karena dia mampu melakukan itu, tapi karena Roh Kudus melahirbarukan orang tersebut sehingga orang tersebut bisa percaya kepada Tuhan. Nah, jadi inilah alasan kedua kenapa seseorang perlu percaya kepada Tuhan Yesus, perlu anugerah Tuhan supaya dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus, karena manusia di dalam keberdosaannya tidak mampu, bukan saja tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mampu bahkan merespons berita Injil yang disampaikan kepada dia. Nah, kiranya pembelajaran kita hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.